Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua ya. Oke, anak-anak, berhubung kita mulai lagi belajar untuk daringnya, maka khusus hari ini sesuai dengan jadwal mata pelajaran kita akan mempelajari tentang anatomi fisiologi. Jadi pada kesempatan ini silakan anak-anak di rumah buka bukunya ya di halaman 127. Jadi tepatnya kita akan mempelajari tentang sistem panca indera. Untuk pertemuan hari ini ya, kita akan mempelajari dua panca indera, yaitu indera penglihatan mata dan yang kedua indera pendengaran atau telinga. Jadi mohon kepada anak-anak perhatikan videonya karena di sini nanti Ibu akan menunjukkan bagian-bagian pada mata secara anatominya, kemudian dari fungsi-fungsinya juga. Baik, ya. Jadi sebagai pendahuluan bisa kalian baca di buku ya, di mana sistem penginderaan ini adalah sistem yang terdiri dari beberapa organ khusus ya. Salah satunya adalah mata untuk penglihatan, kemudian ada telinga, indera pendengaran, ada lagi nanti hidung ya. Hidung itu untuk indera penciuman. Kemudian ada lagi di sini indera perasa yaitu lidah ya. Nah, kemudian ada apa lagi inderanya? Satu lagi indera peraba. Indera peraba ini kulit. Sebenarnya kita udah mempelajari tentang kulit kemarin di sistem integumen, tetapi di sini kulit juga masuk ke dalam indera ya, panca indera. Jadi ada lagi sekilas nanti akan kita pelajari. Nah, alat indera ini dapat dibagi menjadi beberapa kelompok ya, yaitu ada 3 kelompok dari alat indera atau panca indera. Yang pertama, kelompok pertama itu disebut dengan kemoreseptor. Nah, apa itu kemoreseptor? Kemoreseptor ini adalah alat indera yang responnya terhadap rangsangan zat-zat kimia. Contohnya itu indera pembau ya, hidung, dan indera pengecap lidah. Nah, zat kimia itu seperti yang kalian tahu, mungkin pernah lihat gitu ya, beberapa zat kimia ketika kita dekatkan ke hidung, nah itu terasa ada aroma yang menyengat dari zat tersebut. Nah, itu. Jadi yang bekerja di situ adalah alat indera, yaitu hidung ya, indera pembau dan indera pengecap lidah. Nah, yang kedua, kelompok kedua atau grup kedua itu adalah mekanoreseptor. Nah, ini adalah alat indera yang merespon terhadap rangsangan gaya berat. Nah, tegangan suara atau tekanan. Nah, apa itu inderanya? Yaitu indera peraba, kulit, dan indera pendengaran. Contohnya apa ya yang dia merespon terhadap rangsangan gaya berat, suara dan tekanan. Kalau suara dan tekanan kita udah pasti tahu ya, itu telinga ya, respon terhadap sebuah suara. Ya, suara cicak yang halus aja bisa kedengeran. Jangan kan suara cicak, suara nyamuk yang begitu halusnya aja pasti kedengeran kalau indera pendengarannya itu masih baik. Ya, kemudian yang gaya berat. Nah, ini indera peraba kulit. Nah, coba deh di kulitnya itu dikasih sebuah tekanan, pasti akan terasa, atau dikasih sebuah goresan sedikit aja pasti akan terasa ya. Tapi jangan dicoba. Oke, apalagi kalau silet ya, berbahaya. Oke, yang selanjutnya kelompok ketiga ini adalah fotoreseptor atau fotoreseptor ya. Nah, alat indera ini merespon terhadap rangsangan cahaya. Apa yang berespon terhadap rangsangan cahaya? Nah, biasanya kalau dikasih cahaya kita berespon itu biasanya di mata ya. Jadi ketika mata kita diberikan sebuah respon cahaya, maka ada respon yang muncul terutama di pupil ya. Kalau memang kita kesadarannya masih baik, pupilnya itu akan melebar ketika diberikan cahaya yang dekat. Ketika cahaya dijauhkan, maka pupil itu juga akan mengecil. Seperti itu respon yang akan terlihat pada daerah mata ketika diberikan cahaya. Oke, kita masuk yang pertama. Kita pelajari yang pertama, yaitu indera penglihatan terlebih dahulu ya. Nih,
di samping ibu sudah ada mata, jadi struktur mata ini seperti ini ya. Jadi bagian-bagian mata ini ada yang bisa kita lihat secara langsung dengan mata kita, dan ada juga yang tidak bisa kita lihat langsung dari mata kita, dari pandangan kita. Dia bagian terdalam lagi ya. Kita akan mempelajari dari yang luar dulu yang bisa kita lihat dengan mata kita. Nah, di sini ya. Jadi mata ini berfungsi sebagai indera penglihatan ya. Jadi dia merupakan indera yang vital, alat vital di dalam organ tubuh kita ya. Karena apa? Fungsinya adalah untuk melihat gitu ya. Nah, jadi bagian-bagian ini, mata ini nanti akan Ibu jelaskan. Sebelumnya, di mana letak mata ini? Jadi mata ini terletak di dalam tulang orbita ya, serta dilindungi oleh sejumlah struktur, yaitu kelopak mata atau palpebra ya, ada alis mata yang juga berfungsi untuk melindungi mata ya. Kemudian di sini ya, organ ini sering digambarkan seperti bola. Karena apa? Bentuknya memang bulat tuh, bisa kalian lihat ya, bentuknya bulat. Tapi pada kenyataannya nih, ini dilihat dari depan bola ya, seperti bola bulat. Tapi kalau kita lihat ke samping, ke belakang, dia lonjong gitu ya pada kenyataannya. Karena apa? Yang kita lihat sepintas lalu itu dari depan, dia kelihatannya mata ini bulat, tapi begitu kita lihat ternyata organnya sampai ke belakang, lonjong ya. Oke, sekarang bagian-bagiannya, anatomi dari mata. Nah, coba lihat di mata kalian masing-masing ya. Di dalam ini ada bagian yang putih. Nah, bagian yang putih ini itu namanya sklera. Oke ya, jadi sklera ini berwarna putih, dia merupakan bagian lapisan luar mata gitu ya. Nah, ini relatif sangat kuat bagian luar mata yang warna putih ini. Contohnya aja baru aja kemarin Ibu ngalamin mata Ibu yang sebelah kiri ini terkena gagang dari kacamata. Nah, terkena skleranya yang warna putih, dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Yang rawan itu adalah bagian pupil, bagian iris, itu jangan sampai terkena misalnya kayu atau benda-benda tajam lainnya ya. Karena pengaruhnya nanti ke penglihatan. Iya, penglihatannya bisa kabur nanti ya. Oke, yang kedua, bagian mata yang kedua konjungtiva. Kalau di bawah ini kurang kelihatan konjungtivanya ya, warna pink. Tapi coba dibuka matanya nih. Di bagian bawah ini yang warna pink, warna merah muda itu adalah konjungtiva ya. Selaputnya memang tipis. Dia melapisi kelopak mata dan bagian luar dari sklera. Nah, kalau misalnya ada yang anemia, pernah lihat orang anemia, nah coba lihat bagian kelopak matanya itu akan pucat sekali, bahkan putih ya. Karena apa? Kurang darah. Jadi kelopak mata ini bisa menandai bahwa orang tersebut kekurangan zat besi ya, atau anemia. Tetapi tidak juga menjadikan bahwa itu adalah salah satu dari tanda pasti anemia ya, itu baru tanda dan gejala. Oke, kemudian yang ketiga ya, ada di sini kornea. Jadi kornea ini struktur transparan yang menyerupai kubah. Kubah ya, merupakan pembungkus dari iris, pupil, dan bilik anterior serta membantu memfokuskan cahaya. Ya, jadi kornea ini fungsinya bisa membantu memfokuskan cahaya ketika mata kita melihat sebuah cahaya. Gitu ya. Oke. Nah, kornea ini dia lapisannya sangat tipis ya. Nih, kornea. Tuh. Lapisannya sangat tipis sekali. Ya, jadi dia bening. Seperti itu ya. Nah, di buku juga ada gambarnya di halaman 128, bisa kalian lihat ya. Di situ kalau ngelihat ininya kurang jelas. Kornea itu lapisannya memang sangat tipis sekali, ada di permukaan. Ya, dia melindungi bagian dari pupil ya. Jadi pupil di dalam itu, sebelum ketemu pupil ada kornea yang lapisannya seperti kaca tuh ya. Nah, kemudian di belakang dari kornea baru terlihatlah pupil ya, daerah hitam di tengah-tengah iris. Nah, tuh bagian hitam kecil tuh ya, kurang kelihatan tuh bagian tengah kecil. Nah, ini adalah pupil ya.
Tuh ya. Ya bagian kecil hitam di dalam iris. Nah, iris itu sendiri lapisan-lapisan yang mengelilingi kornea ya. Jadi jaringan ini berwarna agak, pernah nggak ngelihat orang-orang luar negeri yang matanya kecoklat-coklatan? Nah, itu bagian irisnya ya, atau kebiru-biruan. Nah, kalau orang Indonesia kan kebanyakan menyesuaikan warna pupil ya, hitam. Nah, itu ya, dia seperti cincin bentuknya memang. Nah, apa sih fungsi dari iris ini? Mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Nah, dengan cara merubah ukuran pupil yang tadi Ibu bilang, ya. Kalau ada cahaya di senter, kan ada tuh senter untuk menilai pupil ya. Jadi kalau di senter kemudian didekatkan cahaya, maka pupil itu akan semakin melebar. Nah, ya. Nah, kemudian kalau cahaya itu dijauhkan, pupil itu akan mengecil gitu, berarti responnya baik, bagus gitu ya. Nah, kemudian di sini ada lensa struktur cembung ganda yang tergantung ya di antara humor aqueous dan vitreous, berfungsi membantu memfokuskan cahaya ke dalam retina. Ya. Nah, kemudian di sini ada retina, lapisan jaringan pekat cahaya yang terletak di bagian belakang bola mata, berfungsi mengirimkan pesan visual melalui saraf optikus ke otak. Jadi dia retina ini membantu ya, membantu sekali dalam sistem penglihatan. Karena apa? Dia yang nanti akan mengirimkan sebuah respon melalui saraf optikus. Jadi di dalam mata kita ini dikelilingi oleh banyak sekali saraf ya, yang nanti dia akan merespon sebuah penglihatan. Nah, itulah dia ya. Jadi kan yang merespon segala sesuatu itu di seluruh tubuh kita, pusat tubuh kita ini adalah otak ya. Nah, di dalam otak inilah susunan saraf pusat kita. Jadi ke situ dia ya, dia yang membantu nanti mengirimkan pesan visual ke si sistem saraf tadi yang ada di otak. Oke, yang selanjutnya ya saraf optikus nih. Nah, saraf optikus ini adalah kumpulan jutaan serat saraf yang membawa pesan visual dari retina ke otak. Nah, tadi ya saraf-sarafnya banyak sekali nih, bisa kelihatan ya, semua itu dikelilingi saraf. Tuh, banyak sekali saraf-saraf di sini, sampai ke bagian belakang ini pun ada saraf ya. Oke, baik ya. Nih, kalau bagian retina mungkin kalian di sini bisa lihat ya. Nih, di sini nih bagian retina nih, seperti di dalam buku juga kelihatan bagian kuning ini retina ya, di dalam buku itu juga ada tuh nih ya, ada bagian retinanya. Oke ya, karena sklera itu ini yang bagian putih ini sklera retina ya. Nah, sebelum retina itu sebenarnya sini ada lapisan ya, koroid namanya. Oke, setelah koroid baru lapisan retina ya. Tuh ya. Nah, nih mau lihat saraf-saraf nih, tuh saraf-sarafnya banyak tuh nih, seperti jaringan kabel-kabel ini saraf ya, saraf nih, banyak sekali saraf-sarafnya ya, saraf optikus namanya ya. Oke, baik, itu bagian-bagian pada mata ya. Kemudian pada mata ini selanjutnya ada humor aqueous ya, cairan jernih dan encer yang mengalir di antara lensa dan kornea, mengisi segmen anterior mata serta merupakan sumber makanan bagi lensa dan kornea. Oke. Nah, selanjutnya ada humor vitreous, gel transparan yang terdapat di belakang lensa ya, dan di depan retina. Jadi pernah nggak sih ngerasa di matanya tuh ada lendir-lendir kayak gel gitu? Nah, itulah dia ya. Jadi nggak usah jauh-jauh mikirnya apa sih yang dimaksud dari ibu, itu dia ya, gel transparan yang terdapat di belakang lensa. Nah, biasanya kalau pada anak kecil itu masih sering kelihatan ada seperti gel yang melapisi di belakang lensanya ya, retinanya. Nah, oke. Nah, gimana sih cahaya itu bisa masuk ke dalam mata? Siapa sih yang meneruskan ke pupil, ke iris? Nah, itu kornea ya. Jadi kornea itu mempunyai fungsi atau sifat itu meneruskan cahaya ke pupil, sehingga pupil tadilah yang akan mendeteksi bagaimana cahaya itu baikkah dia terima atau tidak gitu ya.
Nah, kalau iris itu mengatur jumlah cahaya yang masuk. Jadi berapa cahaya yang bisa dia terima, segitu yang harusnya. Kalau kita sudah nggak bisa lagi menerima cahaya yang masuk ke mata kita secara normal, maka tetap berasa sakit di daerah mata kita. Ya, kalau memang sudah seperti itu, ada keluhan ketika kita melihat sebuah cahaya terasa sakit atau apa, segera lakukan pemeriksaan. Ya, kemungkinan apakah ada penyakit-penyakit yang terjadi pada daerah mata, bisa aja kerabunan. Ya, kerabunan itu kan macam-macam lagi jenisnya, ada rabun jauh, ada rabun dekat, ya. Bisa kalian lihat tuh di halaman 130. Tuh, ada miopi rabun jauh, tuh ada hipermetropi rabun dekat. Nah, ini bisa diperiksakan ya, atau nanti ada strabismus, tuh jenis-jenis gangguan mata ya. Nah, kemana periksa mata ya? Ke dokter mata atau di optik juga bisa ya. Bisa dibantu gimana Bu untuk penglihatannya kalau memang kita udah rabun atau mengalami minus ya, bisa dibantu menggunakan kacamata ya, kacamata minus. Ada lagi kalau yang dia sifatnya karena kelelahan matanya, terlalu banyak melihat layar ya, layar HP mungkin, layar laptop mungkin ya. Tuh, contohnya Andrian ya, cowok, jangan terlalu banyak main game. Karena apa? Kasihan matanya, nanti matanya jadi mata tua. Kenapa mata tua? Kelelahan, mata kelelahan. Plus atau minus itu? Plus ya. Jadi mata plus itu mata yang kelelahan. Kelelahan karena apa? Terlalu banyak melihat layar. Tuh. Oke? Nah, silakan anak-anak dipelajari ya bukunya tentang struktur pada mata. Nah, oke, nah kita akan mempelajari lagi di sini tentang bola mata. Jadi ya, bola mata itu di sini ada dua bagian, satu segmen anterior dan yang kedua segmen posterior. Nah, bola mata yang anterior ini dimulai dari kornea sampai lensa. Ini yang anterior ya. Nah, berisi humor aqueous yang merupakan sumber energi bagi struktur mata di dalamnya. Jadi segmen anterior terbagi menjadi dua bagian lagi, bilik anterior mulai dari kornea, iris, dan bilik posterior mulai dari iris sampai lensa. Oke, itu bagian-bagiannya ya. Bilik anterior mulai dari kornea sampai iris, kemudian bilik posterior mulai dari iris sampai lensa. Nah, kemudian yang kedua itu segmen posterior ya, bagian bola mata yang kedua. Mulai dari tepi lensa bagian belakang sampai ke retina, tadi retina yang di tengah-tengah itu ya. Berisi humor vitreous yang membantu menjaga membentuk bola mata. Bola mata yang bulat itu ya. Kita mempunyai otot saraf ya, serta pembuluh darah ya. Iya, pembuluh darah itu ada di mana-mana. Kalau nggak ada pembuluh darah, aliran darah nggak jalan, nanti terjadi kematian ya. Akhirnya apa? Seperti misalnya di tangan terputus, misalnya habis megang pisau, tangan terputus, kemudian sini pembuluh darah terputus, otomatis jaringannya itu akan mati. Itu maksudnya ya, kematian jaringan maksud ibu ya. Oke. Nah, ada tulang orbita. Kelihatan nggak ya di sini tulang orbita di gambar? Nah, jadi tulang orbita ini melindungi mata dan mengandung berbagai saraf lainnya. Ya, saraf optikus juga membawa gelombang saraf nih ya. Gelombang saraf tuh. Nih, tulang orbita ini. Ya, jadi dia melindungi si saraf-saraf ini tadi sampai ke retina. Oke? Nah, dia membawa sistem saraf ya yang optikus tadi. Nah, simpul saraf ini akhirnya dia membawa sebuah pesan. Ya, pesan ke si retina tadi. Kemudian si retina menyampaikan pesan itu kemana? Ke otak, ke sistem saraf langsung ya, merangsang. Nah, yang dirangsang apa? Pembentukan air mata. Itu ya. Jadi kelenjar air mata. Jadi pembentukan air mata itu tidak spontanitas terjadi begitu aja, tetapi ada rangsangan di dalam, yaitu rangsangan yang dirangsang si retina. Nah, gelombangnya melalui siapa? Sistem saraf tadi yang mengatur. Jadi tetap semua itu ada di sistem saraf kita. Contohnya kenapa? Kenapa ibu katakan semua itu sistem saraf? Kalau kalian nangis, coba nangis itu dari sini gak sih? Dari pikiran kita, ya kan?
Iya, dari pikiran kita mau nangis. Jadi artinya apa? Yang mengatur itu berarti di sini semuanya ada di otak. Saraf kita bekerja, baru kemudian disampaikan ke si mata, barulah keluar air mata. Ya, diawali dari si retina. Si retina pengen nangis gitu ya. Kan bekerja dia, pengen nangis, baru disimpulkan di saraf, baru turun lagi ke mata, baru keluar air mata gitu. Ya, perjalanannya. Oke? Ya. Ya, silakan dibaca struktur pelindung mata. Di sini ada orbita ya yang melindungi mata, rongga bertulang yang mengandung bola mata, otot-otot saraf semuanya ya, kelopak mata ya. Ini kelopak mata melindungi mata, pelindung mata ya. Bulu mata nih, bulu mata. Melindungi apa? Fungsinya melindungi mata dari debu atau dari kotoran-kotoran yang lain. Ya misalnya ada hewan, tersaring dia di sini, tidak langsung masuk. Oke, kemudian kelenjar aksimaris. Nah, kelenjar ini letaknya di mana? Di puncak tepi luar dari mata kanan dan kiri, menghasilkan air mata yang encer nih. Kalau misalnya ada hewan yang masuk atau ada debu yang masuk kan terasa perih tuh. Jadi air matanya keluar dari pinggir sini ke sini dia untuk membersihkan ya. Oke. Penyakit mata bisa dipelajari, tadi ada beberapa. Nanti ini jadi tugas. Ya, penyakit matanya nanti akan menjadi tugas untuk anak-anak. Kita lanjut ke struktur indera penciuman. Salah maaf. Kita lanjut ke indera pendengaran. Ya. Nah, ini telinga. Kita lanjut indera yang kedua. Hari ini 2 ya, yaitu indera pendengaran. Oke, jadi indera pendengaran ini ada telinga bagian luar. Nih ada daun telinga. Coba dilihat telinga masing-masing di rumah, ada daun telinga.